pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Salam lakum, damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan kami, Syafaat bagi Sahabat. Hari ini kita masih bersama dengan Abuna Muhammad Rusli Mono Arfa. Kita akan mengupas banyak hal lagi bersama dengan beliau. Dan mari kita sapa beliau yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Salam lakum Abuna. Salam lakum, damai sejahtera bagi saudara semua. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Kira-kira hari ini kita akan membahas temanya tentang apa? Saya akan bicara soal satu kata, yaitu penebusan. Wah, ini sangat luar biasa nih. Ya, betul. Temanya sangat menggugah. Pasti orang-orang penasaran ini. Ya, inilah yang membedakan antara iman Kristen dengan iman yang lain di luar sana. Iya, oke. Kata yang paling indah yang saya pernah baca di dalam Perjanjian Baru adalah kata penebusan. Kenapa? Kata ini sangat indah karena dengan penebusan kita beroleh yang pertama pengampunan dosa. Coba dibaca di dalam Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Oke, saya buka. Ya, Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-7. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, jadi lihat bahwa oleh penebusan yang dilakukan oleh Kristus, saudara dan saya menerima pengampunan dosa. Ini menarik, saudara ya, karena banyak orang berusaha untuk menyelesaikan dosanya dengan cara mereka masing-masing. Ya. Dan semua orang tentu ingin masuk surga, siapapun dia. Betul. Dan untuk masuk surga, hal pertama yang harus diselesaikan adalah dosa. Iya. Ya. Dan dosa dalam pandangan iman Kristen itu bukan setumpuk perbuatan jahat. Ya. Kalau dosa itu hanya setumpuk perbuatan jahat, maka bisa diselesaikan dengan setumpuk perbuatan baik. Iya. Tetapi dosa di dalam iman Kristen itu adalah status manusia. Maka untuk memperbaiki status itu tidak ada cara lain, yaitu dengan penebusan. Ya. Dan oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, saudara dan saya menerima pengampunan dosa. Ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Ini luar biasa. Ya. Jadi tidak ada kebahagiaan yang paling luar biasa selain kebahagiaan ketika kita diampuni dosa. Ya. Tidak ada kebahagiaan yang luar biasa selain kebahagiaan ketika dosa kita tidak diingat-ingat lagi. Ini yang menarik ya. Alkitab katakan bahwa berbahagialah mereka yang dosanya diampuni dan kesalahannya tidak diingat-ingat lagi. Jadi yang pertama, oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, saudara dan saya menerima pengampunan dosa. Yang kedua, coba Ibu Vivi baca di dalam Roma pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-24. Baik, Roma pasalnya yang ketiga ayat 24. Roma pasal ketiga ayatnya yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Itu ayat Allah. 23 ya. Ini berita yang sangat buruk ya. Itu ayat 23, karena semua manusia telah kehilangan Kehilangan kemuliaan ya, Allah. semua manusia telah berdosa dan Yes. telah kehilangan Kemuliaan Allah. Nah, ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Nah, Yesus. ini yang luar biasa, bahwa oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, saudara dan saya dibenarkan dengan cuma-cuma. Maka kita bukan hanya menerima pengampunan dosa, ya. Apa artinya kita menerima pengampunan dosa, lalu kemudian status kita masih tetap orang berdosa? Iya. Tetapi Alkitab luar biasa memberikan kegembiraan bagi saya secara pribadi, ya, ketika saya membaca ayat 24, bahwa hari ini status saya bukan lagi orang berdosa. Status saya bukan lagi di ayat 23. Coba Iya. baca lagi ayat 23. Ayat 23, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan Nah, kemuliaan semua Allah. orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu status manusia lama kita, ya. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di 2 Korintus pasal 5:17, kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru itu? Yaitu status kita. Status kita menjadi orang yang dibenarkan. Jadi kita orang benar, kita sudah dibenarkan. Bukan karena amal baik kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalahan-kesalahan kita, tetapi karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Maka status kita di-upgrade. Kita tidak lagi menjadi orang berdosa, tetapi kita menjadi orang benar. Nah, dalam kondisi ini, dalam situasi ini, maka Yakobus berkata, doa orang benar besar kuasanya. Luar biasa. Jadi ini kata yang sangat menarik. Yang ketiga, coba lihat di ayat Galatia pasal 3, ayat yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Iya. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, rupanya Taurat itu punya, hukum Taurat itu punya kutuk, ya. betul. Kenapa? Karena 10 hukum itu 10 ya. Hukum Taurat itu ada 10. Tapi ketentuan Taurat itu ada 630 sekian ya. Ketentuan Taurat itu misalnya kalau makan cuci tangan ya. Kalau masuk rumah cuci kaki. Nah, hari-hari ini kita dengan new normal ini ya, kita harus banyak cuci tangan. Melakukan ya. itu. Nah, melakukan itu kembali kepada seperti zaman hukum Taurat. Itu ketentuan Taurat ya. Ada persembahan inilah, persembahan itulah, itu ketentuan Taurat itu ada sekitar 630 sekian. Nah, hukum Taurat itu harus dilakukan dengan sempurna. 10 itu harus dilakukan dengan sempurna. Nah, kalau 9 sudah kita lakukan, ya, 9 sudah kita lakukan. Nah, namanya juga kita manusia, ada faktor L. Betul, lupa. Lalai, ya kan? Maka 9 kita sudah lakukan, yang 1 kita lalai, maka yang 1 ini membatalkan yang 9. Oh iya. Betul. Maka kita hidup dalam kutuk. Ya, ada kutuknya. Nah, tetapi menarik, coba baca lagi ya. Baca lagi ya, ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Yesus Abraham. Kristus melakukan ini, yaitu apa? Penebusan. Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Nah, jadi yang pertama, oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus, saudara dan saya menerima pengampunan dosa. Iya, betul. Ini kebahagiaan kita. Nah, yang menarik, kita bukan hanya diampuni dosa. Untuk apa, saya ulangi, untuk apa kita menerima pengampunan dosa? Tetapi status kita masih tetap orang berdosa. Iya, betul. Ya. Tetapi oleh penebusan itu di dalam Roma pasal 3:24, kita dibenarkan dengan cuma-cuma, sehingga status kita menjadi orang benar. Betul. Ya. Kalau Rasul Petrus itu lebih ekstrim lagi. Coba baca 1 Petrus pasalnya yang pertama, pasal kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9.
1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Nah, itu bangsa yang kudus. Jadi kalau Petrus mengatakan saudara dan saya adalah bangsa yang kudus, ya. Nah, kenapa kita dikatakan bangsa yang kudus? Karena telah ditebus oleh darah Yesus. Di dalam Ibrani 10 ayat 10. Coba baca. Ibrani 10 ayat 10. Ya. Ibrani 10 ayat 10. Ayatnya yang ke-10. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi oleh persembahan, oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, kita dikuduskan satu kali dan untuk selamanya. Nah, karena itu kembali lagi ke tadi bahwa kita ditebus dan kita menerima pengampunan dosa, lalu status kita di-upgrade menjadi orang benar, ya, atau orang kudus, menjadi orang benar. Dan yang ketiga tadi, kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat dan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sampai kepada bangsa Indonesia, ya, suku betul. Jawa, suku Gorontalo, ya, suku-suku yang lain juga. Itu karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Maka berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham itu juga menjadi berkat yang dijanjikan kepada kita. Nah, Abraham Allah janjikan dengan 3 berkat ganda, yaitu berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat materi. Ya. Nah, jadi kemanapun kita pergi dan berada, kita selalu membawa berkat yang dijanjikan kepada Abraham. Dan itu menjadi milik kita. Ya. Dan itu luar biasa. Nah, ya. Apalagi ya kata yang menarik dari kata penebusan itu, ya, hal yang menarik. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Pasal 1 ayatnya yang ke-18. Ya. Oke, saya baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nah, jadi kita telah dilepaskan dari cara hidup yang sia-sia. Jadi saudara, hari ini hidupmu berarti loh, ya. Tidak lagi sia-sia, ya. Tetapi berarti. Karena itu manfaatkanlah, pergunakanlah hari-hari kita selalu memberi manfaat, selalu berarti bagi Tuhan dan bagi orang lain. Ya. Nah, kita jangan hidup lagi dengan cara yang sia-sia, tetapi cara hidup yang sungguh-sungguh memberi arti dan berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita lihat kata yang menarik dari kata penebusan ini, Efesus 1 ayat 14. Kita kembali ke Efesus, tapi ini pasal 1 ayat 14. Tadi pasal 1 ayat 7, ya, kita lihat. Sekarang pasal 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, kita menjadi milik Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita semua ini menjadi miliknya Allah. Oh, haleluya. Kalau kita milik Allah, pasti kita dipelihara dong. Iya, betul. Saudara sekali. punya milik apa, ya? Saudara punya milik misalnya HP, ya. Saudara punya HP, tentu saudara jaga, saudara rawat, ya. Ya, saudara, kalau saudara punya duit, ya, saudara punya mobil, saudara milik, punya kepemilikanmu apa, rumah, mobil, ya, aset-aset yang lain, tentu saudara jaga, saudara pelihara. Nah, demikian juga kita ini adalah miliknya Allah, ya. Maka tentu Tuhan atau Allah menjaga kita dengan luar biasa. Amin. Ya, amin. Nah, ini yang sangat menarik. Iya, Abuna, saya kembali lagi ke Ibrani. Ya. Tadi ada di situ disebutkan kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, ya, dan oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Betul. Jadi satu kali untuk selama-lamanya. Betul. Nah, banyak sekali pertanyaan. Apabila kita sudah kalau orang Kristen kan dibaptis, menerima Tuhan Yesus, betul, gitu ya, lahir baru istilahnya. Tapi kemudian di kemudian hari dalam perjalanan hidupnya dia masih melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan, ya, Tuhan, mungkin atau mungkin mencuri dan lain sebagainya. Itu bagaimana, Abuna? Oke, kan saya bicara status. Jadi status kita orang benar, orang kudus, tapi belum tentu perbuatan kita. Nah, maka itu saya selalu menegaskan kepada saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita hidup sesuai status, ya.
status kita orang benar, status kita orang kudus. Maka mari kita mulai melakukan hal-hal yang benar, melihat dengan benar, berbicara dengan benar, mendengar dengan benar, dan berperilaku secara benar. Nah, ini sangat luar biasa. Kalau saya hari ini tidak berbuat dosa, itu bukan karena apa-apa, karena saya menyadari bahwa status saya orang benar. Maka sebagai orang benar, saya tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, harus hidup sesuai dengan status. Nah, kalau saudara hidup tidak sesuai dengan status, itu namanya hidup dengan status yang palsu. Nah, banyak kali kita bikin status palsu itu, misalnya di medsos ya, betul. di FB dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dalam perjalanan hidup orang itu kemudian jatuh ke dalam dosa, ya, dia adalah orang benar yang melakukan dosa. Ya. Gitu. Nah, tetapi ada anugerah yang kedua, ya. Ada anugerah, ada kesempatan yang kedua bagi dia, yaitu untuk bertobat, dan pertobatan itu harus setiap hari, ya. Maka itu kita berusaha untuk hidup benar. Bagaimana caranya? Ya, kita harus mendekatkan diri dengan kebenaran itu. Iya. Apa itu kebenaran? Yesus Kristus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kita harus mendekatkan diri dengan kebenaran itu, yaitu tentu kita baca Alkitab. Kita harus mendekatkan diri dengan kebenaran, yaitu kita tentu banyak ikut persekutuan, kita banyak dengar firman. Dengan begitu membentuk karakter kita supaya kita benar-benar menyadari kita orang benar, maka kita akan hidup sesuai dengan status ini. Iya, betul sekali. Jadi memang banyak sekali orang-orang itu sering kita ngobrol, kita suka sharing gitu ya. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, otomatis kita lahir baru. Nah, otomatis kita sudah diselamatkan. Ya. Makanya banyak sekali, mohon maaf, orang-orang Kristen yang di luar sana masih banyak yang mengecewakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kan itu yang disebut nanti akan jadi batu sandungan dan lain sebagainya. Makanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita yang non-Kristen gitu ya. Kenapa? Nah, sebenarnya seperti apa sih lahir baru itu, bagaimana yang sebenarnya itu seperti apa? Ya, lahir baru itu kita harus dimateraikan, ya. Dimateraikan sebagai milik Kristus dengan cara apa? Ya, dilahirkan kembali dengan air. Kalau kita lihat percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus ya di Yohanes pasalnya yang pertama apa yang kedua ya. Nah, kita harus dilahirkan kembali dengan apa? Kita dibaptis. Nah, baptisan itu adalah langkah awal. Selanjutnya, kita harus berjuang untuk hidup sesuai dengan status kita. Sebab waktu kita keluar dari air baptisan, kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah, ya, kepada Tuhan. Kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi status baru, yaitu orang benar. Maka selanjutnya kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu Alkitab yang menuntun kita kepada kebenaran. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita kepada kebenaran. Sehingga dari waktu ke waktu kita hidup ya memperbaiki kesalahan ya. Kita mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada lagu mau sepertimu Yesus, ya, betul. Disempurnakan selalu. Jadi pertobatan itu bukan tindakan sehari ya, tetapi secara terus menerus ya. Kita bertobat. Iya, karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan iman tanpa perbuatan ya mati. Ini orang banyak sekali yang tidak mengerti apa maksudnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, iman itu kan sebuah statement, sebuah pernyataan. Tapi bagaimana orang tahu bahwa kita orang beriman? Ya tentu kita harus hidup ya berdasarkan firman Tuhan ya. Kita menjadi garam, kita menjadi terang, kita menjadi berkat. Nah, kalau kita hanya berkata aku percaya kepada Allah, ya pengakuan kita itu apa bedanya dengan iblis? Iblis juga percaya kepada Allah. Betul. Bahkan iblis gemetar. Tapi dia ya hanya seperti itu, dia selalu hidupnya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi perbuatan iman kita harus benar-benar tergambar dalam perilaku kehidupan kita setiap hari sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah dibenarkan. Mari kita harus hidup benar
di hadapan Tuhan. Abuna, satu lagi pertanyaan saya, karena ini memang kita mengikuti yang ada di luar sana ya. Apa pendapat Abuna tentang sekali selamat tetap selamat? Ya, sekali selamat tetap selamat itu adalah biasanya orang-orang yang beraliran Calvinis, ya. Kenapa? Karena itu statement dari seorang Calvin, ya. Dia berangkat dari Ibrani 10 ayat 10 bahwa saat Yesus tebus kita dan kita dikuduskan, ya, satu kali untuk selamanya. Artinya kalau kita berbuat hari ini dosa hari ini, gak mungkin Yesus datang lagi untuk menebus dosa kita hari ini. Status kita menjadi orang benar. Nah, kalau kita melakukan dosa bagaimana? Yaitu orang benar yang masih melakukan dosa. Nah, karena itu dia harus dia harus menerima atau mengalami pertobatan kembali, ya. Dia harus rajin baca firman, dia diarahkan untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, saya bisa memahami tentang paham dari seorang Calvin. Kadang-kadang kita hanya memegang atau statement dari dia sekali selamat tetap selamat. Iya. Tapi kita tidak pernah mencari tahu konsep pertobatan dari seorang Calvin. Nah, itu. Nah, ya. Calvin punya konsep pertobatan. Kalau orang yang masih suka berbuat dosa itu namanya belum bertobat. Karena dia berangkat dari 1 Yohanes berapa saya lupa, ada di Alkitab, ya, mengatakan semua yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ya. Jadi standar pertobatan dari seorang Calvin itu sangat tinggi, ya. Kalau saya katakan bahwa saya sudah bertobat, tapi saya belum hidup benar, itu dia bilang belum bertobat. Oke. Karena seorang yang sudah dilahirkan kembali, yang lahir dari Allah, tidak bisa berbuat dosa. Iya. Nah, jadi kita harus pahami konsep pertobatan dari seorang Calvin, baru kita bisa pegang apa yang dikatakan oleh Calvin sekali selamat tetap selamat. Saya ibaratkan begini, emas. Ya. Bu Vivi pakai cincin emas mana? Ya. Ada, coba dibuka. Ya. Oke, ya. Ini kan emas. Nah, ini emas. Waktu emas ini jatuh ke kotoran, misalnya ke air comberan atau apa begitu, ya. Apakah dia berubah jadi emas? Berubah jadi yang lain? Tidak, Dia tetap emas. Tetapi emas yang diselimuti oleh kotoran. Nah, status kita juga seperti itu, ya. Jadi waktu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita udah ditebus. Dan oleh karena itu kita menerima pengampunan dosa dan kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Nah, tetapi waktu kita jatuh ke dalam dosa, itu orang benar yang jatuh ke dalam dosa. Oh, ya. Okay. Maka dia harus bangkit lagi menerima anugerah, yaitu dia harus bertobat kembali. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Abuna. Ini membuat kita semakin mengerti gitu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, obrolan kita sangat-sangat membikin kita semua penasaran gitu, ya. Tapi kita percaya nanti kita akan lanjutkan lagi, kita ngobrol tentang tema ini di episode selanjutnya, karena waktu sudah akan memisahkan kita, tapi kita percaya kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Abuna, sampai jumpa lagi di episode yang selanjutnya. Semoga Abuna nggak bosen bertemu dengan kami semuanya. Dan kini saatnya kita mau berdoa syafaat, kita mau angkat satu pujian yang sangat luar biasa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan. Kami mau Tuhan hidup baru sesuai dengan keinginan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tema hari ini Tuhan sangat menyentuh hati kami. Penebusan-Mu Tuhan, penebusan yang telah Engkau lakukan buat kami Tuhan. Sungguh Yesus, ampuni setiap kami apabila ada hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, hari ini kami mau serahkan hidup kami. Kami mau lahir baru bersama-sama dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, untuk saudara kami yang belum mengenal Engkau ya Bapa, jamah setiap hati mereka Tuhan. Jadikanlah mereka mengerti apa arti penebusan. Jadikanlah mereka mengerti apa arti pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami terus mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu bagi kami. Penebusan yang Engkau kerjakan di dalam Yesus Kristus, yang memungkinkan kami menerima pengampunan dosa. Bahkan kami dibenarkan dengan cuma-cuma. Dengan demikian, kami juga bisa menikmati berkat yang Engkau janjikan kepada Abraham. Terima kasih Tuhan, kami tidak lagi hidup dalam kesia-siaan, tetapi hidup kami sungguh berarti. Dan karena itu tolong kami supaya hidup kami menjadi berarti bagi sesama kami. Kami percaya bahwa kami semua adalah milik Tuhan yang dijaga dengan sempurna, yang tidak akan pernah dibiarkan bergumul sendiri, yang tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendirian. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Dan karena itu Engkau terus membawa kami ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini kami boleh hadir dalam program Syafaat Bagi Sahabat ini. Berdoa untuk setiap sahabat yang mengikuti tayangan ini. Jamah setiap mereka Tuhan, menjawab doa-doa mereka. Mereka semua yang sedang mengikuti tayangan ini diproteksi oleh Tuhan, sehingga mereka terhindar dari segala yang jahat, bahkan virus yang sedang merajalela. Berdoa untuk setiap sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mereka yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, yang ada di Bekasi, yang ada di Papua, yang ada di Biak, juga yang ada di Makassar, di Manado, bahkan di mana saja yang mengikuti tayangan ini Tuhan. Bahkan yang di luar negeri, saat ini Tuhan, Engkau menjumpai mereka. Amin. Engkau mengasihi kami semua. Bahkan kami berdoa untuk Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk Presiden yang telah Engkau hadirkan memimpin 267 juta jiwa ini Tuhan. Memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan menteri-menterinya, supaya bekerja keras, bekerja lebih keras lagi untuk mengatasi pandemi ini Tuhan, yang berdampak pada ekonomi dan kehidupan yang lain. Engkau berkati Presiden kami supaya diberikan kekuatan untuk selalu bekerja mensejahterakan bangsa ini. Kami senantiasa memohon kepadamu, karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber pertolongan. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa kembali di program SBS, dan kita tetap semangat. Salam lakum, damai sejahtera bagi kita semuanya.